Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani dari Seribu Roti. Lu bisa cari gua di YouTube dengan channel Seribu Roti. Sebenarnya udah mau seminggu lebih dari video gua terakhir soal riba ya. Jadi ada hubungannya sedikit sama GoTo kemarin. Jadi kalau lu usaha industrinya kecil, itu risiko lu gede banget gitu. Beda banget sama yang gede gitu ya, lu rugi 70 triliun, masih banyak orang mengeluh-elukan, bahkan lu masih bisa jadi salah satu pejabat di negeri ini. Itu hal yang gak mungkin kalau lu dalam tanda kutip dari orang susah, apalagi susah banget gitu. Jadi kenapa gue kritisi, karena ya gue pikir mereka untung gitu, ternyata lossnya juga gak tanggung-tanggung. Itu baru 3 tahun ya rugi 70 triliun. Jadi mimpi orang biasa jadi besar itu menurut gue sampai hari ini masih bullshit ngelihat kenyataan kemarin. Terus ada hubungannya juga kenapa gue, kalau lu pejabat ya yang terhormat, pejabat tinggi di negeri ini, karena gue nggak bisa sebutin satu persatu, apalagi yang bikin undang-undang itu adanya di DPR, MPR gue nggak ngerti lah, badan eksekutif legislatif ini gue juga masih belum mau mempelajari. Yang jelas gini, jadi menurut gue tanpa mengurangi rasa hormat itu ya, zaman gue dulu kan beasiswa susah banget gitu, dan gue mesti dalam tanda kutip cekcok dengan orang yang gelarnya doktor, malah yang harusnya dia cuma tanda tangan karena duitnya juga bukan duit dia gitu ya. Ya kalau bapak masih ingat, saya orangnya ya, kalau sekarang kan udah ada LPDP gitu, artinya lebih gampang lah lu mau S2, S3 gitu ya, bahkan sampai postgraduate gitu ya. Penelitian juga hibah gitu kan. Walaupun masih ada regulasi-regulasi yang menurut gua agak sedikit perlu dibenahi. Pengen gue bilang konyol sih, sebenarnya nggak pas juga karena isinya orang pintar semua. Contoh misalnya lu mau bikin apa gitu ya, syaratnya mesti ada satu, gue lupa ya kalau nggak salah, kalau nggak satu doktor atau satu profesor di sana gitu. Itu menyulitkan buat orang-orang yang nggak punya kesempatan sampai ke tingkat tersebut, sementara mungkin produknya luar biasa bagus gitu. Nah, balik lagi, apa hubungannya dengan LPDP? Ya apa hubungannya dengan IPO? Ya menurut gua pribadi, dengan adanya LPDP semua orang bisa sekolah kemana aja yang terbaik di dunia gitu. Lu mau ke Berkeley, lu mau ke Harvard, lu mau ke Stanford, lu mau ke Texas University, lu mau ke AT&T, lu mau ke George Washington, lu mau kemana aja di dunia ini. Lu mau ke Cambridge, lu mau ke MIT, lu mau ke Oxford, lu mau kemana aja bisa gitu. Yang penting lu diterima gitu. Yang jadi kendala ya, mereka ini pinter-pinter terus balik ke Indonesia mau ngapain gitu. Kalau ya cuma lu kasih duit, lu mereka suruh belajar gitu kan, terus nggak dibiayain gitu, atau nggak ada jenjang untuk mereka bisa memaksimalkan keahliannya sendiri yang mungkin jauh lebih berguna buat bangsa ini. Dan nggak harus besar gitu. Kenapa IPO itu harus diturunin? Nggak harus besar. Jadi kalau syaratnya diturunin, gue rasa lebih banyak pengusaha-pengusaha yang memang bukan cuma lu nulis berita misalnya tanpa mengurangi rasa hormat ya, misalnya anak tukang beca gitu ya, terus bisa ke Oxford, bisa
sekolah di Inggris gitu ya. Bukan cuma itu, tapi lu bisa membuat berita yang jauh lebih bermanfaat. Misalnya eh, dalam tanda kutip anak tukang beca sekolah di Inggris gitu, terus sekolah di Amerika, sekolah di Stanford, sekolah di Harvard gitu ya. Eh, atau anaknya satpam, anaknya yang menurut lu kurang beruntung lah. Eh, Misalnya apa, tukang odong-odong gitu kan, atau misalnya tukang jahit, tukang gulung pompa mungkin kan, yang tiba-tiba punya pabrik 1.000 meter, 2.000 meter gitu ya, atau 5.000 meter gitu kan. Itu jauh lebih keren gitu daripada cuman lu nyekolahin dan mereka balik nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kerja di instansi besar gitu. Di instansi kecil mereka nggak mungkin karena nggak bisa bayar instansi kecil. Satu-satunya jalan yang mereka bisa lakuin, salah satunya jalan, bukan satu-satunya jalan, salah satunya jalan yang bisa mereka lakuin itu adalah berkontribusi ya, mereka membangun lingkungannya, membuat lapangan pekerjaan gitu. Kenapa sih, apa hubungannya sama IPO dan urusan gua yang kecil ini gitu kan? Sekarang lu bayangin, lu bisa ciptain produk ya kan, yang satu negara mungkin cuma 3 sampai 5 industri yang bisa bikin. Lu bayangin zaman itu gua mesti, ya gua nggak bisa, nggak cerita orang lain lah, walaupun gua kenal beberapa yang kalau gua masih jalan mereka kompetitor gua dan mungkin juga jadi mitra gua. Dan ada satu orang yang hebat dan kebetulan gua nggak seberuntung dia ya, gua tahu emang luar biasa orangnya. Gua pernah datang ke pabriknya dan pabriknya itu luasnya kalau nggak salah 16.000 meter ya. Mereka berdiri orangnya cuma 3. Tapi kan ada juga yang seperti gua, atau ada juga yang menghabiskan waktu jadi akademisi. Gua ketemu juga ada salah satu profesor yang produknya hampir mirip kayak gua, dengan konsep yang berbeda ya. Kalau gua mungkin lebih banyak ke pracetak. Cuma si profesor sama gua hampir sama. Jadi kita kendalanya apa sih, sama-sama bicaranya modal gitu. Nah, kenapa IPO harus diturunin? Lu bayangin, industri sudah jalan ya, kayak gue bikin waktu itu industri yang bisa bikin kayak gue mungkin bisa dihitung jari ya. Satu negara mungkin 3 sampai 5 lah setiap negara, dan gue mesti compete dengan perusahaan-perusahaan asing yang di setiap negara juga. Perusahaan ini punya rata-rata punya jaringan distribusi, punya jalur distribusi lah, punya kalau bahasa kerennya namanya ATPM, agen tunggal pemegang merek, atau mereka punya cabangnya langsung di sini. Dan ini sekaligus menjawab, ada yang pernah tanya ke gua, lu kolaps karena apa dan gitu. Biasanya industri kalau yang lu udah ketemu, kalau di startup kita nyebutnya namanya product market fit ya. Yang lu ini sekalian juga buat karyawan yang lu biasa di industri besar terus lu lari ke industri kecil, lu juga mesti wise. Gue punya satu orang yang, ada beberapa, salah satunya ini orang jago banget ya, cuma kadang-kadang pengennya semua udah settle gitu. Nah, ini agak berbeda, kita nyebutnya di startup namanya MVP, minimum viable product, ada product market fit. Jadi kalau lu udah ketemu product market fit, lu udah punya MVP, artinya lu sudah punya produk yang lu udah bisa jual, ya itu aja jalan dulu gitu. Nah, kalau lu udah ketemu product market fit dengan MVP tadi, dengan produk tadi ya kan, yang seminimal mungkin, dan lu udah bisa jual, itu menurut gua, apalagi gross marginnya atau labanya cukup, itu kendalanya hampir nggak ada. Bullshit kalau usaha yang udah kayak gitu tuh bisa tutup gitu. Bullshit gitu. Kadang-kadang gue suka dengerin khususnya di startup ya, mungkin memang gue akhirnya pernah lari ke startup dan gue tertarik karena secara akunting memang memungkinkan. Lu bisa bayangin, kalau di manufaktur semakin banyak lu punya produk ya, lu mesti punya orang lebih banyak, luas lahannya lebih besar gitu. Di software kan enggak, yang software murni ya. Walaupun gue agak kecewa karena gue pernah pitching,
dan gue cuma software doang. Iya, setelah gue ngerti akuntansi dasar, oh iya, kalau kalau software dia lebih menarik karena lu bikin sekali, lu bisa jual berkali-kali. Gue kasih contoh misalnya WordPress lah ya. Lu bayangin karyawannya ada 700 dan semuanya remote, itu luar biasa kan. Lu bisa bayangin, di manufaktur nggak bisa begitu. Di fabrikasi kayak dulu yang gue pernah punya, nggak bisa. Semakin besar permintaan, maka gue butuh luas lahan yang jauh lebih besar karena mesinnya harus lebih banyak, karyawannya lebih banyak gitu. Itu nanti ya teknis lah. Dan kenapa gue mesti ngomong ini, lu bayangin. Usaha yang MVP-nya sudah ketemu produk market fit itu dan gross marginnya itu cukup, hampir mustahil tutup kecuali faktor internal. Ya kalau masih yang ecek-ecek nggak terlalu penting lah. Oke lah, itu sakit kepala gitu ya. Lu kalau yang jalan usaha itu sakit kepala, tapi nggak sakit-sakit banget gitu karena selama industri masih jalan, semua masih bisa diobati, semua masih bisa dibenerin. Tapi tak kala oke, sama-sama pendiri, oke selek gitu ya. Misalnya ada clash lah atau fraud. Itu masih bisa, tapi kalau duitnya yang hilang, duitnya dicabut entah karena fraud ya kan, entah karena tiba-tiba lagi jalan di off gitu dan duitnya nggak cukup gitu. Makanya gue kalau kalau ketemu orang, Pak kalau misalnya mau pitching gimana, lu harus kali 3. Nanti ada penjelasan lain lah, topik lain. Jadi kalau lu udah ketemu industrinya, marginnya cukup ya kan, mustahil tutup. Dan kenapa sih IPO harus diturunin? Lu bayangin, itu usaha untung ya, terus tiba-tiba duitnya nggak ada gitu kan. Lu mau jalan dari mana? Gitu kan. Terus tiba-tiba kita mesti datang ya kan dengan beli tiket yang harganya $300 ya kan sekali datang untuk dengerin orang yang ternyata usahanya rugi gitu kan. Gimana rasanya ya? Jadi wah, gue jadi kemana-mana. Jadi poinnya sih balik lagi ke awal. Lu bisa lihat kondisi gue sekarang ya kan, gue harus meneliti ulang ya kan, bukan karena industrinya nggak, ya gue nggak bisa janji kalau sekarang gue bisa mengulang, tapi saat itu eksplosif. Gue kasih real case aja lah. Orang gue hampir 16 dan gue pernah mau expand di 500 meter dengan jumlah orang 32. Terus terakhir gue mau expand lagi di angka 1000 meter, jumlah karyawan hampir 64. Gue gak ngecilin yang startup yang karyawannya masih sedikit-sedikit. Pernah gue interview karyawannya cuma 10, gue ditelepon, Pak nanti ketemu presiden direkturnya. Oh, dengan rasa hormat, tapi tak kalah ya gimana ya, apa namanya, lu jangan, kadang-kadang kita suka ngelihat orang asing, wow dia sampai ARR namanya, annual recurring revenue gitu. Misalnya 1 juta, 1 jutanya dia kan ke kita kecil sebenarnya. Misalnya lu lihat karyawannya juga sedikit gitu ya. Nah, apa balik lagi kenapa mereka tertarik software ya, karena tadi jual bikin sekali, jual berkali-kali. Nah, gue kecewanya di mana soal software itu? Ya ternyata ada bukan bukan cuma satu ya kan. Contoh kayak WeWork lah. Akhirnya ada fixed cost juga, belum lagi yang kalau di Indonesia kemarin sempat tumbang adalah Fabelio ya kan. Begitu ada investasi yang larinya, lu bukan aset light tuh lu lebih banyak aset. Ya terus selama ini yang lu jelasin ke gua apa gitu? Kalau pure murni software itu masih make sense lah. Itu aja ternyata rugi 70 triliun. Bisa bayangin aja, gua masih belum habis pikir tuh. Gua juga belum lihat laporan keuangannya. Dan nggak semua harus besar. Jadi kalau orang-orang yang seperti gua atau kayak yang sempat gua temuin, yang profesor juga, ya mereka bisa mempekerjakan 60 orang, 100 gitu. Itu udah cukup gitu. Jadi industrinya oke,
tapi duitnya nggak ada, atau udah jalan tiba-tiba duitnya dicabut karena orang Indonesia belum terbiasa. Lu kalau baca undang-undang PT ya di situ ada aturannya. Begitu salah satu yang pemilik modal ditarik, dia harus cari penggantinya. Ini enggak, ya kan? Kalau lu dalam kondisi hampir mirip kayak gua, bargaining power lu tuh rendah gitu. Itu sebabnya sekarang gue lebih tertarik sales dulu biar lu tidak ketergantungan dengan yang namanya funding. Kalau lu dalam kondisi susah, ya kan, lu sepinter lu setengah budek juga, kalau lu nggak punya duit, lu dalam posisi bargaining yang lemah kalau di Indonesia gitu. Lu nggak ngerti saham, bagaimana valuasi gitu. Kebanyakan lu akan berpikir bahwa siapa yang punya duit dia yang punya saham lebih banyak. Enggak, itu yang belum siap di Indonesia. Terus belum lagi gimana cara cara nariknya. Lu bayangin industri lagi jalan, usaha lagi jalan, ngurusin orang, rekrutmen, ya kan, ngurusin produksi, ngurusin proyeknya, belum ditelepon dan lain sebagainya, ngurusin pengiriman, ngurusin vendor dan lain sebagainya. Itu kalau baru mulai ya, pusingnya kayak gimana. Orang udah 10. Target gue di pabrikasi yang terakhir itu desainnya 2 lantai sebenarnya. Yang satu mungkin kalau itu waktu itu jalan ya, lantai keduanya adalah gue main di IT, bisa juga mungkin sebagian gue sekarang karena gue roti ya, sebagian gue main lagi di industri roti, atau gue main di industri penunjang, industri gue yang lama, gue main di bubut juga bisa. Banyak lah gitu. Jadi tiba-tiba lagi running, duitnya nggak ada gitu kan. Lo mau pinter setengah budek juga kagak bisa jalan. Nah kalau kalau yang kecil syarat IPO-nya dikecilin, itu switching. Oh jadi satu pemodal mau narik, ya kan, ada pemodal lain yang beli gitu. Kenapa IPO harus diturun? Ya karena itu banyak orang pinter nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Yang lebih pinter lagi dari gue banyak, gue yakin nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya duit gitu. Lu sekolahin tinggi-tinggi, lu bayarin dia sekolah ke luar negeri, sekolah terbaik di dunia, ya kan, tapi begitu balik dia nggak punya duit, nonsens. Pasti balik lagi kerja nggak mungkin di industri kecil, pasti di industri gede. Giliran udah nyaman, akhirnya nggak bikin industri. Apa yang mau diciptain? Kan nggak ada. Ada orang yang nekat, regulasinya banyak banget. Ya salah satunya apa sih? Harta sama dengan utang plus modal. Lalu kalau kagak punya modal, gimana caranya mau jalan? Jadi balik lagi ke awal, ya tadi gue harus meniti lagi dari awal. Sekarang urusannya bertahap ya. Kalau lu pengen denger ceritanya, video ini kan urusannya sama itu bertahap. Jadi gue nyelesain dulu urusan di rumah, dapur ya. Kalau lu masih bujangan sih enak, lu bisa ekstrim se-ekstrim lu buat nyoba apapun yang lu mau. Gue beresin dapur walaupun masih sedikit acak-acakan, gue selesain sangkutan gue yang sebelumnya, di industri gue yang sebelumnya, karena tadi tiba-tiba lagi jalan dan duitnya mesti ditarik. Yang satu lagi kawan gue udah invest di tempat yang lain, yang jadi nominalnya kurang gitu. Waktu itu orang udah hampir 10, gue udah mau, kerjaan gue terakhir nilainya nolnya 9, ya gue nego pengajuannya 9 beberapa kali, 2 kali kayaknya, ada 2 yang agak cukup besar. Ya mesti nutup gue karena duitnya nggak ada gitu. Wah lelah lah. Terus yang ketiga, yang video yang kemarin gue baru bikin itu, gue beresin urusan kartu kredit yang gue bilang duit ceban begitu berharga buat gue. Dan sekarang yang lagi gue pikirin adalah gue mulai ngumpulin duit. Apakah duit ini akan gue persiapkan untuk mulai bayar gaji, atau gue mulai iklan produk yang lain, entah jasa di software lagi, atau gue bikin web, bikin apps, gue belum tahu juga, atau gue cari produk lain, gue masih belum tahu nih. Yang jelas ini gue masuk ke step 4, gue beresin urusan gue yang keempat. Gue juga udah klarifikasi ke kawan gue gimana urusannya.
Dan ya udah dah, lu jalan dulu, ya udah. Terus ya gue masih bingung, lagi mikir, gue udah seminggu lebih belum ada urusan-urusan sepele lagi yang kecil-kecil, yang orang gayanya luar biasa, cuma giliran tagihan susahnya bukan main gitu. Dan gak mau gerak gitu. Lu kalau punya gengsi ya lu mesti siap. Ya kalau lu cuma makan gengsi ya lu repot juga gitu. Ya intinya gue belum tahu ke depan gue mau bagaimana. Ini urusan gue udah mulai beres satu-satu. Apakah duit yang gue dapatkan di bulan-bulan ini, tiba-tiba Ramadan gue juga masih belum kebayang nih gimana ngaturnya. Karena artinya tiba-tiba bisa aja pesanannya membludak, karena biasanya kalau lagi puasa tuh tiap hari masak nggak berhenti. Apakah gue lariin, gue beli mesin, gue prepare orang buat persiapan gaji orang, jadi duit ini gue kumpulin buat bayar gaji orang, atau gue iklan, gue nyari kerjaan dulu, dapat duit buat bisa buat bayar gaji, buat iklan lagi, atau apa gue masih belum tahu. Atau gue usaha yang lain, yang jelas dengan modal sedikit dan gue bisa dapat income. Intinya sih gitu ya. Jadi kadang lu suka nonton ada orang rugi miliaran terus tiba-tiba dalam waktu setahun duitnya balik. Itu gue nggak tahu dia gimana caranya. Kalau gue, ya ini yang gue lakuin, gue beresin dulu dapur. Gue masih ada tanggungan kemarin udah gue beresin. Gue tanggungan kartu kredit udah gue siapin ya. Yang gue kemarin bilang, lu mungkin hari ini punya platinum tuh kartunya warna hitam, tapi lu sedikit meleset, lu dibikin kayak sampah. Itu gue rasain. Jadi kalau gue ngelihat gue tuh rugi 70 triliun, gue gak kebayang. Gue rugi cuman, bukan rugi ya, itu gue pakai buat daftar ke Play Store biar gue bisa upload apps gue gitu kan. Lu bayangin, jadi gue suruh dengerin, atau lu suruh dengerin, atau lu mungkin pernah beli tiketnya yang harganya 300 sampai $500, ya kan? Tiba-tiba yang jadi guru usahanya rugi kan. Lu punya usaha udah untung dan dia, oh ini terlalu kecil dan gitu kan, gue butuh yang gede. Kalau menurut gue sekarang, gue udah lihat, lu usaha nggak perlu gede-gede amat. Lu punya 1000, 2000, lu punya karyawan 50, 100, selesai. Lu punya 10 juga is oke, lu punya 2 is oke, lu punya 1 is oke, lu mau jalan sendiri juga is oke. Karena daripada lu belajar sama orang yang usahanya rugi gitu kan. Ini agak konyol, dan ini gue terjebak dengan perburuan funding yang ternyata dan berguru sama orang-orang yang menurut gue salah. Usaha gue untung ya kan, tiba-tiba duitnya berhenti. Gue perlu IPO, kenapa? Kalau ada orang yang mau narik duitnya, ya kan, dari usaha itu, gue bisa, dia nggak perlu pusing dan gue nggak pusing karena ada penggantinya gitu. Kalau nggak ada IPO kan lu bayangin usaha lagi jalan, semua udah dibeliin mesin, ya kan, udah buat nyewa tempat, udah bikin pabrik, ya kan, tiba-tiba di stop modal kerjanya, apa nggak kelimpungan? Kesian yang kerja, masa nggak dibayar gitu kan. Ya jadi poinnya sekarang gue lagi mikir, apakah balik ke yang tadi, gue prepare untuk bayar gaji buat iklan atau apa, gue masih belum tahu. Kalau lu punya ide sesuatu yang bagus, mungkin bisa kasih masukan di bawah, lu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like. Kalau lu mau subscribe, gue terima kasih banget lu subscribe. Kalau lu mau share video ini, gue terima kasih banget. Biar orang Indonesia nggak melulu harus kerja sama orang, lu kerja sendiri buat diri lu sendiri juga udah luar biasa. Apalagi ini pandemi gitu ya, banyak orang yang di PHK ya, yang kaya makin kaya karena nilai valuasinya. Lu bayangin, GoTo 300 kali lipat dari nilai buku. Yang susah mah banyak ya kan. Jadi tetap semangat. Roti bisa menyelamatkan lu. Kalau lu pengen usaha roti, lu usaha roti aja ya kan? Caranya ada, gue nggak ada yang gue tutupin, lu bisa buka.
Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Dani. Kalau lu mau pesen, lu bisa klik link di bawah. Klik link di bawah, di deskripsi ada linknya. Atau lu bisa WhatsApp gua di 0818 385 925. Gua ulang lagi 0818 385 925. Oke, untuk Anda pemangku kebijakan, pinter aja nggak cukup. Lu bikin headline anak tukang beca bisa sekolah di Inggris, itu nggak cukup buat gua. Karena setelah itu dia tetap perlu modal gitu. Kalau lu bicara hibah kasih syarat yang masuk akal lah. Dan kalau syaratnya harus ada doktor, harus ada profesor, ya susah. Yang misalnya satu terus pengen usaha, dia mau nyari kemana? Sementara dia bukan di akademisi, nggak kerja di LPPM, linknya juga mungkin sudah nggak ada, atau dia mau datang malu, repot. Nah, jadi mungkin yang paling gampang turunin syarat IPO biar kita bisa liquid. Ada yang mau narik dananya, usahanya nggak goyang. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.